Bismillahirrahmanirrahim. Walaysa fi banatihi man taqaba ilal batul taubatum man wa abad. Bismillahirrahmanirrahim. Walaysa, tidak ada fi banatihi, pada putri-putri Nabi, di dalam putri-putri Nabi, man putri, man anak, taqaba yang melahirkan keturunan. Tidak ada pada putri-putri Nabi, jumlahnya 4 putri. Temu Pak. Tidak ada fi banati pada putri-putri Nabi man anak taqaba yang melahirkan. Artinya yang anak ilal batul, kecuali Fatimah batul. Tobat yang beruntung Siti Fatimah, Umman sebagai ibu, Aban dan sebagai mama. Tobat Umman wa Aban. Wafil hadis, dan dalam hadis, inna likulli nabiyyin aba asobatin yang tamuna ilaiha illa wala Fatimah. Dan dalam hadis, inna sesungguhnya likulli nabiyyin, bagi tiap-tiap nabi, aba asobatin bermula. Isim nama aba asobatin bermula. Itu bermula bapak garis keturunan. Yang tamuna yang mereka jadikan ilaiha kepada aba asobah, mereka jadi sandaran ke pertalian. Yang tamuna yang mereka jadikan pertalian, jadikan hubungan ilaiha ke aba asobah. Illa walada Fatimah, kecuali anak-anak Siti Fatimah. Nabi ingatkan, fa'ana waliyuhum wa asobatuhum wa hum itrati khuliku min tinati wailun lil mukazzibina bifadlihim man ahabbahum mahabbahum Allah. Sudah dibaca Ibahan. Man ahabbahum mahabbahum Allah ta'ala wa man abghadahum abghadahu Allah ta'ala. Panjang hadis, walladzi nafsi biyadihi la yabghadu ahlal baiti ahadun illa katabahu Allahu fil nabi. Saya fa'ana, maka saya, kata Nabi, waliyuhum, walinya mereka, pengurusnya mereka, wa asobatuhum, dan asobahnya mereka, garis keturunan mereka, asobah, wa asobatuhum, dan garis keturunan mereka, wahum, dan mereka anak-anak Fatimah, itroti, keturunanku, itroti, darah dagingku, khuliku, mereka diciptakan, minti nanti, dari tanahku, minti nanti, dari tanahku, atau dari bahanku, minti nanti. Wailun, celaka, lil mukadzibina, bagi orang-orang yang mendustakan, bifadlihim, terhadap keutamaan mereka, bifadlihim, terhadap keutamaan mereka. Man ahabbahum, kata Nabi, man, barang siapa ahabba, mencintai si manhum, kepada anak-anak Siti Fatimah, ahabbahullahu, jawabannya maka Allah akan mencintai dia, maka Allah Ta'ala akan mencintai dia. Wa man abghadahum, siapa orang yang membenci mereka, merekanya anak Fatimah, siapa yang membenci si manhum, maka mereka anak Fatimah, abghadahullahu, Allah akan benci kepada dia. Walladzi nafsi biyadihi, walladzi demi zat, wa atau kosam tuh. Walladzi demi zat nafsi, jiwaku, biyadihi, ada pada genggamannya. La yabghadu, la yabghadu, la yabghadu ahlal baiti, tidaklah benci ahlal baiti, kepada ahli bait Rasulullah, siapa ahadun, oleh seseorang, illa, kecuali katabahullahu, Allah tulis namanya, fil nari, di dalam neraka. Wa fihi, dan dalam hadis, an Umar, dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, marfu'an, hadis marfu' di bawah sahih.
Dari Sayyid Wafi dan dalam hadis an Umar Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, semoga radhiyallahu anhu kepada Sayyidina Umar, marfu'an, hadis sahih. Ada hadis sahih. Kata hadisnya, kullu hasabin wa nasabin yanqati'u yaumal qiyamati ma khala hasabi wa nasabi. Wa kullu bani unsa asobatuhum liyabihim ma khala walada Fatimata. Fa ini ana abuhum wa asobatuhum. Nabi menjelaskan kullu hasabin, tiap-tiap asal muasal. Hasab wa nasabin dan nasab, garis keturunan. Yang kotiu itu terputus hasab dan nasab yaumal kiamati pada hari kiamat. Terputus yaumal kiamati pada hari kiamat. Ma khala hasabi, kecuali hasabi asal muasalku, wa nasabi dan nasabku, kata Nabi. Wa nasabi dan nasab. Wa kullu bani unsa, dan bermula tiap-tiap putra dari perempuan. Bani putra, anak-anak putra, unsa dari perempuan. Asobatuhum, bermula garis keturunan mereka, liabihim, kepada bapak mereka. Ma khala walada Fatimata, kecuali anak-anak dari Siti Fatimah. Fa ini, maka sungguhnya aku, anak, tahu gitu, saya. Mungkin kedua jumlah sama jadi Siti. Fa ini, sungguhnya aku, anak saya. Kalau berjumlah anak abuhum, mutahan lagi abuhum khobar, jumlahnya jadi khobar ini. Bermula saya abuhum, itu bapak mereka, wa asobakum, dan asobah garis keturunan mereka. Begitu kata Nabi, Masya Allah. Suma qala Nazim rahimahullah ta'ala. Habis bahasanya. Ini hadis tinggal dihafalin supaya kita cinta kepada ahli bait Rasul Allah atau zuriat Rasulullah. Kalau mau baca lebih jelas, hadisnya lebih banyak. Gimana? Bisa 2 ilmu terakhir. Karena saya itu smart, ada 5 sampai 6 hadis tambahan. Kalau saya karena nggak apa, ini dulu. Saya itu smart. Kalau di tarikh ulama, kitabnya kan bahasa Arab, yang bahasa aku yang kurang pahami, itu lebih banyak juga sampai tarikh ulama. Tapi kalau seandainya pengen lebih gampang di Melayu aja tuh, bisa 2 ilmu punya kitabnya. Bersalah 2 ilmu di akhir bahasa tentang apa kalau di dasar itu pembahasan kalau itu kan bahasa tentang cinta kepada ahli bait Rasulullah SAW. Kalau ahli bait sebenarnya 5 ditafsir. Pertama, ingat tentang masalah ayatnya bagaimana? Ahli baiti wa yutahhiruhum tathira. Itu ahli bait pertama yang dikumpulkan sama Nabi 1 Sayyidina Ali. Terus Sayyidatina Fatimah, terus Hasan, Husain. Nabi cuma 5 itu ahli bait. Kesini namanya itroti, di sini hadis. Khuliqu min tinati. Lalu namanya sebut sekarang kita kenal 3. Pertama Sayyid, perempuan Sayyidah. Terus kedua Syarif, Habib, Habib kebanyakan Indonesia, Malaysia. Syarif India, Pakistan, Afghanistan. Sayyid Jazirah Arab. Itu 3 panggilan buat itrahnya Rasulullah SAW. Gitu. Harganya 3. Terus kalau nyiriinnya bagaimana? Ciriinnya kalau nyari zuriat gampang. Dari segi akhlak dulu nih. Zuriat tidak ada yang minta-minta. Karena hadis Nabi Yadul Ulia khairun min. Maka kalau pernah melihat rekaman Habib Ali Zainal Abidin yang ada di Malaysia, beliau galak banget masalah itu. Haram sebenarnya. Haram sebenarnya. Al-Baitnya haram. Hadiah orang terima, zakat haram, minta-minta haram. Maka kalau ada kata dia segap minta-minta, bukan secara akhlak, tapi secara darah, iya. Nabi kenapa? Ciri dalam syariat dulu akhlaknya. Terus tidak pernah membangun keturunan, karena hadis membangun keturunan
sampai dibahas kita Tarikul apa juga berat banget. Ancaman. Kalau anak apa atur doang sebenarnya. Dia bilang man abta amaluhu lam yusri nasabuhu. Siapa yang amalnya tanpa pakai ilmu, terus dia punya ilmu nggak diamalin, dua tuh. Amal nggak pakai ilmu, terus punya ilmu nggak diamalin, lam yusri nasabuhu. Nasab lo nggak bikin naik derajat kita. Amin. Itu cirinya. Baru ciri fisik ada, karena nggak kasih tahu. Biar boleh juga besek, bisa jadi. Ciri fisik ada, udah melihat di kuping, lalu ada bagian yang khusus nonjol kuping aja dah. Di mana kupingnya? Habaib mah nggak ada yang bapak, mau naik depan. Dan ke kuping kecil nggak? Dia masih sedang bertengah. Si usaha keras unjuk, tak ketahuan semua ya. Oh dia begitu, jangan nah. Terus kedua nyerinya lagi, jadi namanya gampang nih. Nabi yang bilang, setiap pemimpin, ingat ya, mau dimanapun, yang di agama, pokoknya, setiap pemimpin, al-aman dan ada darah aku katakan. Kalau di situ jadi pemimpin bisa mengawai umat seluruhnya. Orang lain pernah mimpin, jomplang, nggak pernah bisa tuh orang. Gitu kata dia. Karena kita beri gitu. Itu jadinya gitu dong. Tapi kok bisa? Nah itu ada. Siapapun pokoknya. Udah mau kan anaknya karena presiden, jomplang aja pokoknya. Turun aja pokoknya, nggak benar semua. Ini pegangnya bisa. Nah itu. Ada darah kata. Setiap keturunan jadi pemimpin, maka sudah darah. Dibuktiin nama buku-buku ini. Silakan kalian. Raja Yordania, Raja Mesir, sering diperlukan, terus Raja Tunisia, semua itu masih zuriat Nabi. Brunei Darussalam masih, Malaysia semua sultannya masih, kecuali presidennya bukan. Kesultanan masih. Jadi Raja Pertani Thailand masih, semua sama. Di Indonesia udah Indonesia. Indonesia hanya bagian sebelah timur yang akan masuk ke Nabi. Dipegang dia kata Nabi, turunanku semua masalah. Tapi dua itu hancur. Indonesia kalau yang megang dari zuriat Nabi benar, karena berhubung dengan darahnya hancur ya. Benar loh. Pokoknya dipegang. Kenapa sebab nantinya? Karena Nabi yang punya jasa. Nabi yang bilang bahkan terakhir pun untuk penyempurna daripada sampai tahap apa namanya perang marhamah kubro, marhamatul kubro, perang zaman. Sebelumnya untuk zolim semua memimpin termasuk sekarang mungkin barangkali semua dunia udah merasain yang namanya kezoliman, peperangan, maka diutus terakhir diangkat jadi pemimpin namanya Al-Mahdi dari garis Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan. Nah sebabnya Sayyidina Hasan kan masyhur. Waktu keluar kan Sayyidina Hasan dibilang gitu sama Sayyidina Husain bilang Sayyidina Hasan, "Ana mastur, wah ana mastur, anta mastur. Saya mau mastur." Waktu mah terkenal. Baru jawaban dari Sayyidina Hasan bagaimana? Mastur, dibar masyhur, dibar katil mastur. Saya terkenal berkata. Garis keturunan yang terkenal Sayyidina Hasan 140 lebih. Qabilahnya Sayyidina Husain cuma sedikit, Sayyidina Hasan cuma sedikit. Hasan yang banyak. Sayyidina Husain banyak ada 10. Al-Mahdani, Al-Jailani, Al-Gawi, Al-Qadiri, terus satu lagi Al-Maghribi, terus satu lagi yang paling terkenal di Indonesia ini Al-Qudsi. Itu 12. Paling ada 10. Yang paling banyak Sayyidina Husain. Jadi masyhuran Sayyidina Husain, Sugab, Al-Haddad, Sayyidina Husain, Asyabat Khan, Sayyidina Husain semuanya. Kalau Al-Gagap sama bawah nggak ada. Silakan beli bukunya nih kalau mau saya. Anak menunjukin yang murah, kalau gede mah ada lagi. Silakan beli buku itu namanya. Mengenal agama itu. Sini ada 11. Itu bagiannya ya. Biar gak ketipu. Anak Habib nih, mau anak angkat diri, bukan lagi angkat diri panggil mah al-kazab katanya. Angkat diri al-kazab, pakai tasdid al-kazab, bukan tipu. Kan sudah ngaku dia di Darul Huda. Weh, sesuatu bagi duit baik. Anak sini cok coy. Itu apa? Ngomong pelan aja. Angkat diri guru, lu jangan ngaku lu. Terus empong kan. Gua tahu gua apa warga semua. Mau berani sekarang. Jadi gua Habib kok. Soalnya diucap belum paling.
Bukan main dia. Wah dia buat dia mukanya sama semua ini. Guru anak dapat itu dulu sama. Wah masih satunya dia guru yang kayak Abu Rahmat. Dari rombeng pas pada datang gua juga 3 kali bagi segala macam. Tuh mana itu orang di situ? Ya udah mana? Anta apa? Ya, kau bilangnya apa? Angkat diri. Jangan mau apa ente guru anak satu warna enggak. Malu sekarang dia. Takut dia sekarang dia nggak ngaku. Jangan barang ngaku ya hati-hati. Yang aku ingetin, yang aku ngaku ingetin, yang aku ingetin. Yang aku ngaku nggak bakal dikasih menang sama Allah. Rasul benci, bangkrutnya semua, gaweannya bangkrut, kerjanya bangkrut, dakwanya bangkrut, semuanya hancur. Jadi itu, ciriin bagian perusaknya kalau dia ngaku hancur semua. Dua kota kawan ambilnya, wah Habib Ustaz yang mancung dia, wah nggak punya lartosnya, kagak aja, habis. Karena akuan buat ini, kesalahan ngaku di dunia diazab langsung mau. Ini tuh, maka aku bahaya. Hancurnya semua hancur pokoknya, mengajarnya hancur, hatinya hancur, semuanya orangnya hancur, keluarganya hancur, begitu. Kalau yang ngaku, kalau nggak ngaku dikasih menang semua, walaupun ujian berat. Ciri begitu aja kalau ngebuka ciri jangan lihat sini, kita Samsul namanya. Karena habaib cirinya inget tuh, ujiannya bertubi-tubi, makanya pantas guru kita. Kalau baik gua minta juta dikasih, ya lama kali gak lama, jomplang masih habis. Karena dididik sama Allah ya, jangan begitu. Dia mesti diuji terus. Lihat wali songo semuanya para baik mas. Kita masuk dari sejarah nih. Syekh Maulana Samsuddin Al-Jailani. Lalu di sini apa namanya Abdul Qadir Jailani ya termasuk tuh namanya Habib Hafid Sa'ad dari Bangka Jailani. Nama dari itu pecahan dari sini. Mesti berat. Ya kalau cuma dikit nedeng gampang. Ya nggak bakal terang aja nih. Mau tahu cerita dari Syekh Maulana Samsuddin murid Syekh Maulana Maghribi. Ada yang bilang Sunan Maulana Gesik tugasnya ngasih amanat doang, ngasih amanat. Kalau santrinya ada tugas kan masih santri beliau, masih muda umurnya, umur 25 tahun wafat. Ya tolong kasih surat ini nih ke Sultan Maulana Syarif Hidayatullah. Kita mau ada pertemuan, kita mau. Sebenarnya itu isyarat doang. Dan itu nunjukin takzimnya murid ke guru. Di tengah perjalanan di Pemalang dibegal karena pakaian para ulama kan ngurusin jangan sampai hina. Lu pokoknya gamis segala macam dibegal. Yang begal 10 orang, yang santri baru masuk Islam, baru nyantri ya dari Maghrib aslinya dari daerah Maroko ya berangkat ke situ, kebun akhirnya dibunuh. Sehingga singkat cerita wafat 3 hari dari kuburin, perahu dari Madura ceritanya ditarik sama angin, set, padahal masuk Jakarta, situ berhentinya, kubur berdoanya. Waliyun min awliya, itu cirinya. Paham ya? Jadi kita tahu ceritanya. Ceritanya begitu jadi. Dan kalau seandainya segala macam, cirinya bahwa gerakan para habaib yang di situ mungkin masyarakat atau mastur tidak akan dia ngaku tidak akan kasih menang, rusak, hancur, binasa. Ini cerita. Tapi kalau menang masih bertahan, ujiannya makin parah, cirinya bukan? Itu ada dana Rasulullah SAW. Begitu. Makanya di buku-buku yang lebih tebal termasuk pewaran dari Badan Banten tuh, Banten itu segini bahasa. Dan maaf, walaupun dia ada garis turun, tapi ingat perjuangan di agamanya nggak bisa. Karena akuannya ingat dari Nabi. Setelah hadis sana nggak apa hadisnya bahasa Arabnya. Kata Nabi, yang terbaik dipimpin ada di keturunanku dan akan membuat kebaikan seluruhnya. Kata beliau. Rasulullah yang lagi dan yang ngancurin pun sama dari keturunanku juga. Kalau tadi ingat tanpa pakai ilmu, tanpa nama, hancur diri itu. Palak sono, palak sini, akhirnya Surya terkenal pada posisi yang kurang. Tadi ada cerita yang dia uangnya yang membangun Maulid Nasri. Bib Soleh apa ya? Bib doain saya, Bib sedang bikin majlis di tingkat. Kata Bib Soleh, tugas untuk haji. Gak lama besok di Lebaran. Ratusan juta dari siapa? Bib Soleh. Toh baru. Habib Tangkat Derajat begitu, bukan minta-minta. Dia ngasih berapa puluh truk beliau. Tugas berdoa dan mengaji. Begitu baru, karena Nabi begitu. Kalau yang begitu, kita berkat. Karena besok udah ancam nih, sekap datang ke mana 3 kali ya. Dikit-dikit besok ada bantai. Itu 3 itu bohong semua. Nah gitu. Karena masih ngasih, karena itu masih memberikan hak besok. 4 kali datang ngebantai gitu ya. Nabinya nggak ngajarin, itu bikin hina. Ngajarin kamu ya, ayo kalau mau dagang, gua kasih modalnya.
Udah sabu ayo dibilang, kasih jadi kayak iya sekalian dosa-dosa ya. Tinggal taubatin ya, abad gampang ya. Tahuan ya, dengan jablan serang ya. Jadi mau masya Allah minta segala macam, alasan dalilnya ibu, bapak, segala macam semua. Anak lu tahu bohong semua. Dan keempat, kata teman tuh, bang Agus, buru banget bisa enggak? Nah, anak bisa kasih 3 dulu, 4 kali baru nanti tahu. Teman kita juga 3 kali tuh, 3 kali baru kita ajarin. Abang ngedidik nggak bisa, ingat tidak ada keterangannya di zaman dulu ataupun sekarang yang benar-benar nih kalau makan ilmu. Karena itu bagian kehinaannya dulu ya. Khairun min yadsu. Tangan di atas lebih baik dibanding tangan di bawah. Maknanya apa? Memberi. Terus keduanya cirinya lagi kalau seandainya itu di agama dipimpin oleh kuliah kecuali. Tapi ingat deritanya, ujiannya, kemudian segala macam tidak kalah enteng dibandingkan para ulama dulu. Jadi kalau nggak jadi ustadznya, sesuatunya dia betul naik banget lurus, tinggi, ya nggak ada itu, nggak ada. Dipitnah kalau macam ya, pernah katanya bola enak orang, gitu ya tapi terus bola lari perawan orang, begitu terus ya, terus, ntar bakal naik aja, kuat sebut matinya. Terus katanya, iya, kalau dia tahu begitu, kalau Isa, kalau bakal kuat dia. Coba lihat tuh, guru anak punya di Cilongok. Abah Uci, mau soal fitnahnya kalau mengacam dia muda, dibilang ada yang sesat segala macam, semua udah. Beliau kan apa diri ya, dia mau dia sama dia yang zikirnya blak, ntar saya segala macam. Nah, apa dia omongin naik derajat terus sekarang. Kalau dia omongin mah ya, lancar wali jadi ustadz terkenal, jadi presiden, itu mah gak ada berarti. Gak ada dia mana jawab kata doang. Karena para nabi juga begitu sih. Ya iya nggak bisa. Tapi nggak ada yang nggak diuji. Gak semua ya. Penyakit atau semua. Makin ujian besar makin berat derajat. Itu dua. Kalau semua nabi begitu. Semakin berat ujian seorang nabi dan seorang wali itu ciri. Semakin takut derajatnya. Dia menerima terakhir matinya. Terakhir makanya para wali mau koromanya ditunjukin wafat. Semacam contohnya coba. Itu mau macam mana nabi? Koromanya ditunjukin wafat. Jadi menceramah malam kemis dua-duanya ada. Di muridnya mengundang dua-duanya malam kemisnya. Setelah mengundang anak mengundang dua-duanya 2 tempat beda. Ada orang ada 2 wafat sekali. Gitu. Jadi ciri gitu. Di akhir kasih kesenangannya. Gak bisa kalau di awal-awal kan gak bisa. Kalau di awal udah enak kalau macam, ya gak bisa. Gak bikin kemajuan. Yang ada justru malah stagnan, malah bisa jadi hancur. Itu yang ada para pengalaman teman-teman ya baik muda begitu. Yang ada hancur. Gak maju ya. Bikin lagi benderanya mah 50 yuk, jujur banget ya. Kalau macam maju sebagai tahta sama, kemudian pokok sama, kalau macam majlis langit-langit, hancur. Karena perjuangannya nggak seberat dengan datuknya dan perjuangannya tidak mendapat musibah dan bala seperti datuk. Nah, tambahan dikit ya. Jadi ini gitu. Wabil hadis dalam hadis innalikul nabiyyin aba asobah. Dalam hadis setiap nabi itu punya namanya aba asobah. Apa sih aba asobah? Bapak garis keturunan. Aba asobah. Yang tamuna ilaiha, yang mereka jadikan pertalian, jadikan sanad ilaiha kepada aba asobah. Kecuali anak-anak Siti Fatimah, ana waliyuhum wa asobatuhum gitu. Maksudnya nih, Ustadz Komar punya anak. Nih, Ustadz Komar itu perempuan, nikah, udah habis. Keputus. Ustadz laki, setiap hari. Dan Komar punya anak laki, baru kuat begitu. Namanya Aba Asoba. Yang tamu ilaiha, mereka jadikan sandaran, jadikan pertalian kepada Aba Asoba tadi. Binnya bapak gampangnya ya. Komar bin apa terus begitu. Nggak bisa kalian perempuan. Kenapa? Itu aturan di hadisnya. Illa walada Fatimah, kecuali anak-anak Siti Fatimah. Fa'ana waliyuhum, saya walinya yang ngurusin. Kemudian wasobatun, dan garis keturunannya dari saya, bukan dari Ali radhiyallahu taala. Bahwa itroti, mereka semua adalah itroti, keturunanku, darah dagingku itrot. Kuliku mereka diciptakan mimpinan dari tanahku, bukan tanah saya Ali. Karena tidak berdakwa itu ikhbar itu kan kita diciptakan pertama Nabi Adam juga namanya
Adam, sungguh Nabi Adam diciptakan min aqwalimi dunia di bahasa hadisnya. Dari tanah penjuru dunia. Maka Nabi Adam mau manusia yang paling kompleks, paling sempurna. Bagian hidung ceritanya dari belah maghrib, masyrik bagian pipi sebelah sini. Jadi warnanya Nabi Adam enggak satu. Begitu, enggak hitam geseng enggak putih banget boleh enggak Nabi Adam. Semuanya, kakinya, bulunya banyak, yang sebelah sini agak beda. Nah, karena bahannya beda-beda. Min aqwalimi dunia. Di kitab Dabrul Hadis. Jadi hampir semua. Rambutnya dibilang hitam banget kagak, dibilang merah kagak, dibilang coklat kagak, dibilang berapa? Kalau itu keriting kagak, seperti ikan bukan, Nabi Adam. Begitu kan? Kalau kita keriting semuanya, berarti mie ya. Dia kalau lurus awalnya botak semua. Nabi Adam semua kita yang mau sengaja. Entar apa tujuannya? Biar nurunin ke semuanya. Ada keriting banget, bau berarti siap kayaknya. Mau di Papua, gitu. Ada yang besar banget, emang Nabi Adam diambil juga tanah hitamnya dari Afrika saat itu. Min Afrika diambil hadisnya. Di Afrika, jadi yang gesengnya. Ada yang bagiannya agak merah-merah, diambil dari tanah Eropa. Begitu. Ada yang bagiannya agak kuning-kuning langsat, Hindi, di bahasa hadis Hindi. Begitu. Timbul aja memang Hindi. Kalau Hindi ciri-cirinya kuning-kuning langsat. Kalau Indonesia kuning bangsat ya. Begitu sedulai. Kalau tanah Segala. Wah, anak mungkin dari awal udah bikin kesel apa ya? mana siapa? Itu mah anak memang. Gitu awalnya Nabi Ibrahim. Siapa sih malaikat Jibril Nabi terbaik di saya di bab awal tuh. Lihat yang terbaik ceritain Jibril sudah ambil mau ya Jibril ambil semua penjuru tanah buat ciptain makhluk yang namanya pemimpin nanti ke bumi. Ya ambil semua. Jibril cuma sama ngotot berangkat gitu. Disebutin nama Hindi Indonesia kagak. Kalau tanahnya sama lembek tuh. Jadinya kurang. Subhanallah. Yang sebutin Hindi, Afrika, segala macam, Jazirah Arab sebutin di dalam hadis. Khuliqu min tinati. Maksudnya dari tanahnya Nabi, dari gampangnya kalau bahasa itu menjoroknya dari maninya Nabi itu doang. Tinati maksudnya gitu ya. Padahal dari nutfahnya Sayyidina Ali. Tapi ingat, saya walinya, saya asobanya, begitu kata Nabi. Jadi kan hadis ini mempertegas hadis yang diterima di kalangan Wahabi, hadis yang diterima di kalangan Syiah dan sebagainya. Wahabi menerima hadis ini. Apa? Kalau bapak mah dari, kalau namanya anak keturunan dari bapak, ini dari anak perempuan. Gitu. Nggak diterima kalau dia biarin aja. Kita mesti pahami hadis ini. Nah, kalau Nabi punya anak laki-laki hidup, maka dijamin kenabian gak putus. Nubuah gak putus. Karena Nabi nggak ada perempuan. Makanya jangan kalau ngaku Nabi perempuan. Semua keterangan agama di sohenya koti nggak ada Nabi dari perempuan. Jadi kalau seandainya ada Nabi anak-anak terus, makanya dia Nabi semua. Dia dari Nabi Ibrahim semua. Ingat anak Nabi mah hampir semua 99% orang soleh semua udah jadi Nabi. Kecuali gua contoh, kanan, gua contoh itu mah ya. Gua contoh doang itu mah. Semuanya semua dari mulai min Adnan aja dia ada. Terus sampai terus coba lihat dalam kitabnya. Gak usah jauh-jauh dari riwayat Maulid Saraful Anam atau apa tuh yang baca di Nasar. Itu masya Allah. Apalagi kita Rasulullah coba lihat. Karomahnya kakek Nabi, masya Allah kesebut semua. Yang naik buruk bukan Nabi doang, kakek Nabi di mayatnya. Siapa yang kalau nggak Hashim, kalau nggak siapa pernah naik buruk ya? Diselamatkan saat itu dari pertarungan yang dahsyat buat membunuh habis dan sampai nanti habis keturunan Nabi Ismail diangkat ke malaikat Jibril di bawah bukan Nabi doang. Kurang lebih 10 atau 8 keturunan di kitab Rasulullah Nabi ngerasain buruk. Jadi yang pernah ngerasain buruk pasti keturunannya ngerasain buruk. Sama kita, kalau bapaknya pernah borok, anak juga borok lah sebenarnya. Jangan dong. Ya benar. Orang dijamin di tinggi pada talim. Kalau kakek pernah jadi ulama, anak jadi ulama ya. Minimal yang kelima minimal. Ngerasain. Dan alhamdulillah yang termasuk al-fakir kelima, baru ketemu lagi. Biar ujiannya berat. Jadi berat, jadi derajat tertinggi gitu. Kalau kayak semua mah, gitu. Semuanya rakyat pantas ya dia menjadi kiai. Warisin bang, ketobir siapa? Bapaknya Ustaz, pantas begitu ya. Datang nggak sengaja siapa? Pak Haji, itu menjahit, gitu, bener. Jadi Ustaz, aneh banget.
Iya, apalagi ini siapa ini kayak Ustaz Omar tukang bubur jagung. Begini dia, bener loh, kaget orang, nah gitu. Nah, iya, nggak usah orang anak kiai, anak kakek kiai, ya nggak aneh orang. Pantas orang kiai gitu. Jadi kalau coba, bapaknya kan tukang tani dia mah. Kakeknya orang penjama Belanda, masa anak jadi kiai? Mungkin, itu masuk. Itu masuk. Udah lihat talim dah, tinggal lihat kita macam cara ngaji talim talim. Dijamin di talim mah kalau bapak pernah jadi ulama, terus anaknya jadi, cucu menjadi cicit termasuk yang dari pasti jadi. Kenapa? Karena doanya Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama sholihin. Itu bagian doa. Itu. Dan orang jadinya aneh ya. Gitu. Kan tidak aneh ya. Lu bener lu maksud cara lu hebat, kita belum bisa. Lu kan gua enggak nyangka si Omar gitu ya. Lu bisa jadi tiap hari kasih bubur jagung lu. Coba saudara enggak anak-anak, lu kayak kiai gitu ya. Lu mah dimakan kita mulu gitu. Kalau saya bubur jagung lu gitu ya. Jadi akhirnya tak ulang ya. Dia beli jagung kok saya Omar semuanya. Jadi kenapa bubur jagung? Nama tak namanya. Karena dia besar dikasih bubur jagung, anak pengen kasih bubur jagung semua, insya Allah ya. Sekarang nggak bawa. Habis. Berkah ya. Kita fokusin pulang dari Jawa dibagi kita kejar ya. Mau sasar nadi itu ya. Insyaallah dan kemampuan insyaallah kita mudah. Amin. Sabar istiqomah ya di agama ya. Apalagi tukang kalau tukangnya jadi maju duluan dibanding ustadznya itu lebih naik derajat ya. Kalau si Komar ngajar ya, ini kan bubur begitu ya. Ini kan bubur nih ngajar gitu. Ntar jadi cepet insyaallah. Mana sih musim mana? Oh dia mau punya kiai ngajarin mana musim itu nggak ada. Nah, begitu ya. Nah, wailun lil mukazzibin. Nah kawan, celaka bagi orang yang mendustakan, nggak percaya, membuat durjana, gulana, apalagi ya? Musuhin, itu namanya wail. Apalagi saya mukazzibin tadi musuhin, melawan, terus apa lagi? Termasuk akhirnya bentuknya kagak mendoain. Lihat dalam kita, masya Allah serem banget. Anda pernah membaca itu ya, masa nama kita lupa betul. Ya, bahwa siapa orang yang dari keturunan zuriat dalam keadaan dizolim ini kita nggak doain, maka kita termasuk orang yang andil untuk zolim tersebut sampai ke zuriat tersebut. Mungkin minimal ngedoain. Mudah-mudahan kita bisa minimal doa dulu dah. Nggak mampu buat bantuin Musa Serwani. Sekarang baru pakai baju apa ya doang, digaruk lagi berhenti. Jadi takut kita doa jangan kagak. Akul muslim ala muslim. Hak seorang muslim dan muslim diantaranya ketika wa idza laqitum fasallimu alaihi. Pertama salam. Ternyata dia sakit. Wa idza maridahum fa'udhum. Dia sakit, jenguk. Ternyata dia kabarnya doain terakhir itu. Doain mereka. Kata kita apa al-ibadah nggak bisa membantu doain. Kalau nggak bantu kalau macam tenaga nggak mampu duit kemampu doain aja. Susah saya kalau macam doain. Mudah-mudahan Ustaz Komar bubur jagung laku. Gitu yang minimalnya. Jangan ini mau membantu kagak, masalin kagak, minta panen dulu kalau macam. Gratis, doain kagak suwe. Temen suwe. Ada orang itu ya. Kita mau bilangin anak takut singgung ya. Sebut orang sadar. Kalau sebut jadi gibah ya. Lu jelasin namanya ya. Senyum aja. Bantuin doa itu dari hak orang muslim yang ternyata. Ya Allah. Wailun lil mukazzibin li fadlihim, mata yang utama mereka. Utamanya ingat pemimpin apapun yang dipegang dari Nabi, insyaallah dikasih maju. Itulah bagian daripada sunatullah karena rasulnya terpilih maka terpilih. Gitu. Jangan aneh. Lanjut. Mana habbahum, siapa yang cinta kepada mereka, kata Nabi, habbahullah, Allah akan cinta kepada mereka. Cintanya atau bila mana dalam keadaan akhlak orang bagus, didik, cinta terjadinya. Tuh cinta, Allah bakal cinta kepada mereka. Oh ternyata ilmunya ada, ngaji. Maka makna tentang kalimat akrimul ulama bukan menghormati angkat tangan Samuranto. Ngaji. Ditafsir di situ dijelasin dijabarkan sama ulama. Maknanya akrimul ulama fa'innahum indallahi kurama.
Mereka mau lihat dia datang, wah kamu hormatin cara ngaji. Bukan ketika udah mati paling banyak ziarah pengen, bukan. Udah meninggal udah nggak benar. Namanya itu orang dusta. Kazzabun, bohong. Di saat masih ada orang ngaji, datangin majelis ilmunya, cari keberkahan ilmunya. Udah meninggal, nangis selain dulu, bohong. Begitu. Yang anak nih, anak nih. Terus orang mau bilang anak mati ya. Ulama yang nggak pernah kita ngaji, doain di grup ya. Kita butuh dia. Lagu lu ngaji kagak ya. Biar kita yang udah diajarin pernah dia ngaji, doain kita kagak suwe ya. Itu namanya lu nggak manfaat ya. Kita butuh dia, kita butuh Syekh Jaber. Ngaji juga kagak sama dia. Walaupun doanya bagus, tapi ingat ulama yang pernah di ngaji, doain. Temen duduk ngajinya, Ustaz Komar doain. Bubur jagung mau biar tadi bikin 2 jadi 4. Amin. Begitu kan dalam kali ini ya. Takbir. Ini gara-gara saya Jaber bener doain dan bahasanya mantap banget yo. Kalau itu butuh ilmunya Mas, lu ngaji kagak sama dia. Dia juga enggak banyak murid sama lu ya. Boy, doa dulu kayak orang kayak paling murid bisanya. Bohong itu, Pak. Anak ilmu ulama datang ngaji. Hadirin majelisnya. Datangnya ambil ilmunya. Tuh baru fa innahu min dawaiku majelisnya. Karena mereka mulia, kamu ke bawah mulia. Enggak bisa nasab kayak gitu, enggak bisa. Hebat kalau wah syukuran wali, bohong. Nggak dianggap derajat apa? Berapa banyak turun wali jadi hina? Lihat banyak, berapa banyak turun nabi jadi hina? Buat contoh, jadi jangan naikin. Jangan naikin dasar kalau merasa berpengaruh, tapi jangan bantai ilmu dulu kan? Ilmu. Makanya dalam kitab Baitul saya dibahas kan ilmu ain, lam, mim. Kenapa orang punya ilmu? Entar derajatnya iliyun tinggi karena dari ambil kalimat ainnya. Lamnya orang punya ilmu lutfun, gak gerasakan, gak gerudugannya, banyak berpikir, banyak musyawarah, banyak pertimbangan. Gua kalau nyatain cinta sama dia lewat HP, bagaimana nih? Tuh begitu orang ilmu mah. Nah, jangan-jangan di grup gua malu dari diledekin, dapat kagak, ledekin iya. Tuh kalau berilmu begitu, banyak. Karena lutfun gak sembarangan. Nah, tuh bisa lihat tinggal lihat aja di suatu nasihat masalah orang yang ahli ilmu. Jadi mana kalimat taklim ulama suruh ngaji, bukannya dekat melawan foto, ya itu mah bohong, coba ya, coba saya pergi mampret, mantap, mulia, kan, foto cepet segala macam, kesinggungan ya, nggak usah kesinggung ya, foto yo, presiden nih saya foto, presiden majelis, kayak Icarwani, dia nyadar, mulia kita. Kagak hina lagi. Begitu. Jangan jadi dekat karena foto, tapi dekat karena ilmu. Kalau ilmu mah ingat sambungannya sampai kiamat. Maka namanya guru almarhum Ki Hadam Kudus, beliau kalau saat penutupan bisa ngomong gini beliau. Yang pernah ngambil ilmu sama saya ridho walaupun satu, saya anggap murid saya. Di sana nanti baru masa saya panggil semua. Kenapa alhamdulillah 6 tahun aja tafsir beliau. Di saat sini aja nih, di saat aja. Kita mulai agak kendor kurang. Udah mulai sakit. Tadinya malam loh. Satu ilmu yang diambil dari anak jadikan dia murid dan anak pun sebagai murid saya. Di sana saya sebut nama semua murid. Ya kan buat Nabi gitu. Saya Nabi bilang anak Abdurrahman alamna arfan wahidan. Saya ini kalau diajarin dengan huruf doang dia guru saya. Gitu. Pahamin ya, Haji? Iya. Besok kalau saya jahit gratisin. Ya, jadi ke situ. Bohong Haji. Bohong. Terus itu apa ya? Bohong ya. Tambahin ya. Begitu ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, bagus gitu. Paling bener ya. Dah pahamin ya. Ya Allah, kalau bisa bukan kalau aja kan itu bagian taman fadilah itu. Kalau menjadi syarat ingat syarat ilmu 6 diantaranya boleh. Sedangkan mereka pertama ini mau 8. Bagian semua aja sini. Anda bisa apa 2 juta, bisa langsung naik nomor 6-nya puluhnya. Gitu ya. Kalau 2 juta Anda mana ngomong? Mana mana? Anda ngaji pakai serap-serap gitu. Saya belum cari di Google dari serap kata belum gitu. Iya, dulu Imam Abibana, Imam besar Habib Rizik itu ketika ngajarin ilmu nahu begitu. Paketnya mahal, 1 juta dulu kan, paket nahu doang, 2 buku. Terus diajarinnya dikit-dikit, tanya mau guru anak. Ya Gus, ngajarin dikit banget, macam. Ilmu mahal,
Karena nyari ke Mekah begitu itu beli. Dia jangan sembarangan itu beli. Dia jangan sembarangan. Ilmu mahal katanya. Dia cuma kita men 7.000 ya. Di sini kita 7.000 ngutang masih. Jadi mau kita menyeritai dikit uangnya. Bagus kalau dia masih ngutang ya, berarti ada harapan karena sudah oh ya. Kamu gitu kan ngutang. Jadi kan yang ketawa kencang berarti dia tuh ya. Dibuka. bohong nggak mesti bukan bohong ya. Itu ngutang ya. Nah, itu tadi bahas dari saudara. Tawaman al-qadahu Allah, siapa yang benci ke mereka, Allah benci. Makanya jangan ada benci sedikit pun tentang kezuriat Nabi. Wallazi nafsi biyadi, siapa orang yang dalam keadaan dijanji. Nabi bersumpah, wallazi nafsi biyadi, siapa orang yang benci maka demi zat yang jiwa berada dalam kekuasaannya, la yabghadu ahla baiti, tidaklah benci kepada ahli baitku. Adalah satu orang illa kataballahu binnar, dijamin. Nah, ini sudah dipakai nih sama Abi Bahar nih kalau ceramah. Yang benci habaib neraka, yang benci habaib, wah dijamin masuk neraka Allah. Begitu beliau bahasa. Benar nggak Aris? Bencinya bisa ngelawan, bisa digibahin, bisa dihasudin, bisa mendukung pergerakan untuk dihancurkan, itu semua. Bentar kan tentu, fitnah neraka semua. Apalagi terang-terangan dia gina-gina di YouTube segala macam. Bahasanya jelek buat si Rizik. Ya, bapak lu gua katain jono juga marah lu. Iya, apalagi kita deh katain Rizik baik, masya Allah, nggak ada penghargaan. Tapi ada di atas. Tadi kita lihat seperti si tim mari kita gini. Ada di satu ya, Allah. Lagi di situ. Ada itu ya udah. Jadi kita tahu hati-hati kemarin yang benci hati-hati. Bukan hati takut, yang benci hati-hati, yang benci kagak baik ya bagiannya. Seseorang hati-hati, yang benci baik. Pokoknya datang baik pokoknya jamu dengan benar bila mana berilmu. Kalau kurang benar, kalau akhlaknya betul. Itu cirinya tuh cinta seperti kamu. Jangan salah Pak Haji ya. Misalnya contohnya mesin jual tete jual berkah teh. Ya musibah Pak Haji kita. Bilang dia ahli berkasnya musibah. Bisa saya doang. Begitu ya. Kalau mau jahit nih, ayo itu jahit ya. Saya seminggu libur, ayo jahit, jual tuh baju jahit gitu, baru ya. Mesti jahit suruh jual ya. Tahu sih bapak aja gitu jahit ya. Habis banget saja ya. Dia jangan ya. Kenapa kita gitu gunanya? Ada supaya biar atau takut majlis lah. Ini yang bagus. Kata-kata supaya anak kita lihat dan ngomong kalau ya Allah, kalau sungguh dia ternyata saya dihancurkan, kau nggak adil apa? Bahkan tuh sekarang ketika menjadi Grab, begini. Bukan diceritain ya. Gara-gara begitu, semua dipindahkan, wah, kalau macam ada katanya, wah, itu belum nggak berkau, hancur semua dakwah lo. Ya sekarang kita masih dakwah 20 tahun ya. Dia mampet tuh, jadi Grab sekarang masih Grab beda. Mau ke tanah ya, mau ke jalan. Enak banget, ayam jual berkah itu. Ya, 3 kali bilang, ayam saya tinggal ada artinya dia. Kalau habis jual juga ambil macam saya musibah berkah. Nggak datang lagi ke rumahnya. Ya ayam tinggal ngantuk. Lah kan ayam tinggal ngantuk berarti jago nih. Makanya minta media segala macam. Saya punya perempuan nih ayam nih. Ya. Kalau itu kecuali tuh. Ayam perempuan wajib dikasih ayam jago karena buat reproduksi. Itu biar gak zolim. Sebaliknya ayam jago wajib kasih perempuannya biar dia kawin. Karena ayam jago di tempat dikurungin doang dosa gede. Kan dia butuh kawin dia. Dipinta jago saya tuh dia kadang bentar gak punya turun lagi ya. Musibah saya dia bener-bener ya. Iya. Kecuali banyak kali dipinta ya. Itu jago. Jago itu orang ya. Iya cuman iya kalau jago aja zolim kita zolim sama jago ngasih perempuannya apalagi orang ya kasih perempuannya itu bukan zolim lagi nama zulhamun namanya simtaktil dia wajan kualu banget zolim buat temen belum punya perempuan. Kasian banget. Ayamnya. Dikit kopi dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu fatwan puluh sababin tiap-tiap asal muasal nasabin dan nasab yang kuatu yaumul kiamah putus semuanya dari kiamat. Mahal nasabi kecuali katanya asal muasal saya artinya asal keturunan saya wanasabi dan garis keturunan saya semuanya putus. Semuanya ini maaf yang garis Nabi putus. Mana putus bisa jadi di akhirat itu ada bagian anak yang durjana ada bagian anak durjana
Tapi dari Nabi, nasab terjadi. Enggak ada yang berjana. Sekalipun ada berjana, ingat hukuman Allah. Entar mau meninggal 40 hari dikasih ujian tuh. Karena saya contohin. Dulu saya cerita nih, ada cucunya Ibn Habsyi. Maaf, sebut nama. Jadi, 40 hari sebelum meninggal, Allah kasih sakit, kebuang semua racun. Taubat di situ. Terus mati. Begitu kalau darah Nabi. Belum kata durjana banget di akhir hidupnya dikasih insya Allah pintu taubat. Kenapa? Allah ingat jasa perjuangan Datuk. Tapi di saat nanti ada yang udah macam entar itu tuh. Jual saya anak bapak kayak ini nggak bisa dia bang. Anak gua nggak ada mabok. Diputusin dan sehari-hari kiamat. Kalau Nabi tetap ada yang namanya sambungan. Sekalipun ingat lagi di azab, ada sambungan baik, azabnya dikurangi. Ingat kenapa? Karena jasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ingat bagiannya semuanya sama, kena siksa. Itu mah nggak bisa sunatullah. Udah hukum Allah kena siksa, cuman bagiannya diberikan. Seperti mana contohnya coba diberikan? Abu Lahab mamang Nabi, darahnya sama, sama kok. Nabi bagian mulia, Bani Hashim sama, dikasih kemuliaan walaupun durjana, bukan Islam dia mana? Bukan Islam, apalagi Islam. Setiap hari Senin keluar dari mana? Jempolnya, keluar susu, buat ngilangin dahaga, disisa di kubur. Karena di saat lagi lahir, Abu Lahab jempolnya pernah diisap sama Nabi. Itu doang tuh segitu. Nabi tetap belum diisap. Sangkanya putih susu, ada apa jempol. Makanya kalau yang namanya punya putih susu kayak jempol berarti serius. Gede berarti. Mobil gede ya? Iya jam salah ya. Iya wah. Udah malam udah mulai dah. Ulu banyak saat tiap-tiap anak laki-laki dari perempuan asobatum diabihim, garis keturunannya dari bapaknya. Makhala walada Fatimah, kecuali anak-anak Siti Fatimah. Fa ini ada abuhum wa asobatum, saya asobahnya, saya bapaknya. Begitu maksudnya. Isolah gini sama Fatimah seolah-olah ingetin itu bapak Nabi juga tanya Hasan bin Rasulullah, Husain bin Rasulullah, begitu seolah itu namanya ana abuhum wa asobatuhum. Jadi biar paham ini hadis sebagai apa, kemuliaan zuriat Rasulullah SAW. Tapi ingat mulia dengan amal dan air, ingat amal dan ilmu, mulia dengan amal dan ilmu. Ini hadis tadi ingat Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani dari mak, bukan dari bapak beliau. Mulia misalnya. Syekh Abdul Qadir Jailani, emak bapak semua zuriat. Emak Sayyidina Husain, bapak Sayyidina Hasan. Jadi wali biang wali. Jadi ingat setiap wali pun sama bagiannya. Wali kutub tidak ada yang dari luar zuriat. Semua masih dari Nabi. Di bawahnya baru tuh wali yang sembunyi, 4.000 wali-wali yang bagian tingkat provinsi itu bisa dari orang biasa. Tapi kalau wali kutub yang ada tercatat nih dari mulai awal tidak ada bagian tersebut yang bukan dari zuriat tersebut. Habis sahabat kan wali ada tuh. Wali kutub pertama terjadi siapa? Sayyidina Hasan. Turun ke Sayyidina Husain, terus Ali Zainul Abidin, Muhammad bin Bakir, terus Imam Ali Al-Qadi, terus Sayyidina Hasannya, terus dia mulai antara Ja'far Shadiq, terus begitu. Zahar terus bagiannya begitu, jadi begitu. Tapi di bawah-bawahnya semuanya ada 40 bisa ada orang biasa. Nah sebabnya Amain tadi kan pemimpin semuanya, memimpin semuanya dari dalam. Kalau dari apa biasa nasar jadi bapak dari senasar, emak biasa. Terus dari ada Kestani, lupa namanya itu namanya. Itu dari bapak, emak dari biasa. Begitu. Termasuk kalau yang Pang Bogor siapa? Abdullah bin Husain. Kalau tersebut Bakir itu bapaknya dari Sayyidina Husain, emaknya dari Sayyidina Hasan. Anaknya ada turun dikit. Dia mah anaknya dia siapa? Yang paling terkenal? Husain juga? Husain yang terkenal tuh Husain. Husain anaknya, bapaknya beliau
emak, baru dari kerahnya dari kerah ke Siliwangi. Itu begitu, turun sampai ke sini. Nah, kalau bagian yang lebih juga terkenal lagi diantaranya sebelumnya siapa sebelum beliau kita kenal Habib Hussein Watan sama itu emak bapak sama. Nah itu bagiannya kata ya. Ingat dikit tak lupa ya. Bukan buat bangga dengan hasil, bukan bangga dengan ilmu dan bisa mau 100. Wow. Nah, pas buat kita biar mereka dulu sampai kita udah dikasih. Ada pertanyaan barangkali sebelum tutup?